Baik para mahasiswa sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa pada kuliah kita pada pagi hari ini. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-12. Kita masuk kepada uji hipotesis yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan uji beda proporsi. Nah, uji beda proporsi atau yang dikenal dengan uji chi-square atau chi kuadrat. Kita masuk pada pemahaman prinsip dasar apa saja yang kita pahami di dalam uji ini. Di dalam penelitian-penelitian kesehatan, banyak sekali uji-uji statistik yang bisa kita gunakan nantinya dalam rangka untuk melakukan penarikan kesimpulan dari uji-uji tersebut. Baik nantinya ujinya bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel atau tidak, atau melihat ada perbedaan antara dua kelompok yang kita bandingkan, atau kita ingin melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, penentuan ataupun pemilihan uji-uji statistik ini sangat tergantung dari jenis data yang kita miliki. Barangkali pada pertemuan-pertemuan yang dahulu Anda sudah memahami betul ada 4 jenis data yang bisa muncul nantinya ketika kita melakukan penghitungan maupun pengukuran. Saya sedikit gambarkan bahwa 4 data itu yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data nominal dan ordinal ini nanti masuk ke dalam kelompok yang kita sebut dengan data kategori atau data yang berbentuk kualitas. Nah, kemudian untuk jenis data atau skala ukurnya interval dan rasio itu merupakan data yang masuk kelompok numerik. Jadi dalam kelompok besarnya ada 2 kelompok data, ada kelompok data kategorik yang terdiri atas nominal dan ordinal, kemudian ada data yang masuk kelompok numerik, yaitu masuk interval dan rasio. Nah, perbedaan-perbedaan dari satu jenis data dengan lainnya saya kira tidak perlu saya sampaikan lagi karena sudah Anda pelajari di pertemuan-pertemuan awal. Karena ini sangat prinsip sekali ketika kita ingin melakukan pemilihan uji statistik yang mana yang tepat, itu sangat tergantung dari jenis data yang kita miliki. Nah, pada hari ini kita akan mencoba melakukan uji hipotesis yang kita sebut dengan uji chi kuadrat atau uji beda proporsi. Uji ini memang diperuntukkan apabila kedua-dua data yang kita miliki itu berbentuk data kategorik, baik nominal maupun ordinal, terserah nantinya. Yang penting ketika kita pahami bahwa data yang kita miliki itu berbentuk ordinal, baik pada variabel independen maupun pada variabel dependen, maka ketika kita ingin melakukan uji hubungan atau uji perbedaan, maka kita tepatnya menggunakan uji chi kuadrat. Saya misalkan begini, kita ingin melakukan penelitian, ingin mengetahui apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, ketika kita memahami data yang keluar nantinya dari 2 variabel ini, yaitu variabel kebiasaan merokok, nantinya kita keluarkan menjadi 2 kategori, yaitu ada orang nantinya yang punya kebiasaan merokok, ada yang tidak merokok. Jelas variabel ini merupakan variabel kategori atau variabel nominal atau ordinal. Karena yang muncul dua klasifikasi atau 2 kelompok dari variabel yang akan kita ukur. Yang kedua, variabel dependennya, yaitu berbentuk variabel kejadian hipertensi. Nah, hipertensi ini kan ukurannya tergantung dari tekanan darah sistol dan diastol.
Nah, ketika ini kita rubah nantinya berbentuk data kategori, awalnya dia berbentuk data numerik. Bisa aja 90, 80, 120, tensinya atau tekanan darah sistolnya. Kemudian kita ukur juga dengan tekanan darah diastolnya. Nah, itu berbentuk data numerik. Tetapi ketika dia kita rubah menjadi dua kategori, yaitu bisa saja nanti kita bikin kategori pertama dia masuk kelompok hipertensi, dan kategori yang kedua nantinya kita buat dia menjadi tidak hipertensi. Nah, sehingga data yang numerik bisa berubah menjadi data kategori. Nah, kalau hasil ukurnya seperti ini, data kebiasaan merokok itu kita bikin menjadi dua kategori, merokok dan tidak merokok, dan data kejadian hipertensi itu kita rubah menjadi dua kategori, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi, maka kedua-dua data ini berbentuk data kategori. Maka uji yang tepat pada kasus seperti ini tentu kita nantinya memilih uji Chi-Quadrat sebagai uji yang tepat atau cocok untuk jenis data yang kita miliki. Nah, nanti karena dia berbentuk data kategorik, nah hasil pengamatan nantinya akan kita buat dalam sebuah tabel, yang mana tabel itu nanti kita silangkan antara kategori pada variabel independen dengan kategori yang ada pada variabel dependen. Nah, persilangan dalam bentuk tabel ini yang kita sebut dengan tabel kontingensi atau tabel silang, atau cross tabulation dalam bahasa Inggrisnya. Dan uji yang digunakan nantinya yang tepat untuk melihat hubungan atau ada tidaknya hubungan atau ada tidaknya perbedaan dari dua variabel yang kita bandingkan atau kita hubungkan itu adalah uji Chi-Quadrat. Nah, sebelum kita mencoba untuk melakukan uji hipotesis secara manual, kita pahami dulu prinsip-prinsip di dalam penggunaan uji Chi-Quadrat ini. Nah, prinsip dasar di dalam uji Chi-Quadrat ini sebenarnya adalah uji yang melihat atau membandingkan nilai frekuensi yang diamati, nilai frekuensi yang kita dapatkan dari hasil pengamatan atau hasil observasi, observed, dengan frekuensi yang kita harapkan atau yang diharapkan ataupun nilai expected-nya. Jadi kita akan membandingkan nilai hasil pengamatan dengan nilai yang kita harapkan ataupun expected-nya. Misalnya, ketika kita melakukan pelemparan mata uang logam yang punya dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Nah, kita coba melakukan pelemparan sebanyak 100 kali. Nah, berdasarkan prinsip probability, yang ketika kita mempelajari teori-teori probabilitas, seharusnya karena dia memiliki dua kemungkinan saja di dalam sekali pelemparan, bisa muncul gambar atau bisa muncul angka, maka peluang masing-masing sisi ini itu yang kita sebut dengan kita beri peluangnya itu setengah ataupun 50%. Nah, ketika kita melakukan pelemparan 100 kali, bisa saja hasil pengamatan kita itu yang keluar nantinya gambar, sisi gambar itu sebanyak 60 kali, sedangkan sisi angka itu sebanyak 40 kali dari 100 kali pelemparan. Tetapi secara teoritis yang kita harapkan atau nilai expected-nya itu sebenarnya harusnya muncul gambar ataupun angka itu sama-sama. Karena peluangnya setengah dari masing-masing sisi yang akan muncul. Seharusnya gambar itu muncul 50 kali dan angka itu muncul 50 kali dari 100 kali pelemparan.
Nah, inilah sebenarnya yang menjadi prinsip di dalam uji K kuadrat. Jadi kita ingin melihat perbedaan antara frekuensi yang kita amati atau hasil pengamatan kita atau frekuensi dari nilai observasi yang kita amati yang nantinya disimbolkan dengan huruf O, yakni O itu sebanyak 60 kali dan yang seharusnya berdasarkan teori probability atau nilai expected-nya itu atau kita simbolkan nanti dengan E seharusnya sebanyak 50 kali. Nah, antara nilai observasi, nilai hasil pengamatan dengan nilai expected tentu ini berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan yang cukup berarti antara 60 dengan 50 kali itu? Apakah ini perbedaannya adalah perbedaan yang bermakna atau yang signifikan antara hasil pengamatan dengan apa yang diharapkan berdasarkan teori probability? Makanya nanti kita akan melakukan pengurangan nilai observasi dikurangi dengan nilai expected-nya atau O dikurangin E. Atau perbedaan itu memang hanya karena faktor kebetulan saja atau by chance. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, memang perbedaannya itu merupakan perbedaan secara statistik, dia akan bermakna atau signifikan, atau memang dia berbeda itu karena faktor kebetulan saja di dalam proses pengambilan sampel. Nah, kita lihat hasil percobaan di dalam melambungkan mata uang dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya seperti ini. Ini tadi kita melakukan pelambungan 100 kali, maka pada kolom pertama itu ada simbol G dan A. G itu adalah sisi gambar, A itu adalah sisi angka atau angka dari mata uang itu. Nah, kolom yang kedua itu merupakan hasil pengamatan kita, hasil percobaan kita, itu disebut dengan O atau observed. Itu pada gambar tadi sudah kita dapatkan 40 dalam 100 kali lemparan, 40 kali, yang angkanya 60 kali. Jadi totalnya 100 kali pelemparan. Nah, kemudian nilai expected-nya jelas karena dia punya dua sisi, maka setiap sisi memiliki peluang muncul setengah dari seluruh pelemparan, makanya 50-50. Nah, kolom yang ketiga ini yang nantinya akan kita lihat perbedaan antara nilai observasi dikurangi dengan nilai expected atau nilai harapan. 40 dikurangi 50 itu minus 10, kemudian 60 dikurangi 50 itu menjadi 10. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita totalkan minus 10 plus 10 dia menunjukkan angka 0. Nah, untuk menghindari kita selalu mendapatkan nilai 0 ini, maka nanti nilai apanya ini, perbedaan antara nilai observasi dengan nilai expected ini akan kita kuadratkan. Jadi 10 dikuadratkan 100, minus 10 dikuadratkan 100, 10 yang kedua itu akan 100 juga. Jadi totalnya 200. Nah, kemudian pada kolom terakhir ini akan kita kuadratkan. Di kuadrat 0 kurang O dikurangi E atau nilai observasi dikurangi nilai expected dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi. Sehingga nantinya kita dapatkan pada sisi gambar itu nilai ekspektasinya 2, kemudian nilai apanya 2, kemudian untuk gambar juga 2. Ini kita jumlahkan, maka nilai K kuadratnya ini adalah 4. Nah, 4 ini merupakan jumlah dari deviasi kuadrat secara proporsional menjadi 4. Sekira ini yang pertama yang perlu dipahami, prinsip dasar kita di dalam proses penghitungan uji K kuadrat atau uji beda proporsi.